Atau saya suruh keluar kan, percuma kan? Sudah diajarin, sudah ada firman Tuhan dasar. Belum disuruh turun kok sudah turun. Ya, lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya syahadat, itu bahasa Arab, bukan bahasa agama lain. Arab, syahadat itu terima Yesus di hati, pasti masuk surga. Amin. Sama-sama terima Yesus di hati dan hidup, pasti masuk surga. Kok gampang? Kok mudah? Iya dong. Karena semua yang sulit-sulit, semua yang susah-susah, semua dosa, semua kejahatan, semua persemutan, semua hidup kita yang memberontak terhadap Allah. Karena seringkali berkat Allah tertahan, padahal berkat Allah tertahan gara-gara kamu punya dosa, dosa saya. Semua itu, ekonomimu, kesehatanmu, penyakitmu, keluargamu, pribadimu, semua itu Yesus telah tanggung di salib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pasti masuk surga. Lihat kiri kanan, kalau nggak ada yang kiri kanan lihat tembok saja. Ya, lihat kiri kanan bilang, so pasti masuk surga. Ayo, so pasti masuk surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tadi dia katakan firman Tuhan kalau Anda baca, Allah memberkati kita dan memberikan milik pusaka bangsa-bangsa. Jadi Allah menjadikan bangsa-bangsa ini adalah miliknya. Tapi yang kerajaan surga itu milik pusaka manusia atau milik pusaka yang dari Allah diberikan kepada manusia yang percaya Yesus, pasti masuk surga. Berarti sekarang sudah terbagi dua manusia. Satu, manusia tanpa Yesus. Dua, manusia yang punya Yesus. Oke? Kalau manusia tanpa Yesus, Yohanes 1 Yohanes yang ada bacaan, tidak perlu didoakan dosanya, karena memang sudah berdosa. Betul? Tidak baca itu 1 Yohanes. Tetapi yang punya Yesus, nah ini kita saling doakan supaya kalau dia berdosa, kita ingatkan, berhenti berdosa, berhenti berbuat dosa. Harus ke gereja, harus beribadah. Memang lebih bagus di rumah, tapi kan dibayar di gereja kan. Amin. Nanti satu kali gereja kan ditutup, udahlah pasti itu. Tapi kita sudah sorry. Nah, kenapa kita harus ke gereja? Kita bisa melihat ternyata ada jemaat yang lebih miskin dari kita. Ada jemaat yang sakit terus tidak sembuh-sembuh. Ternyata ada yang lebih susah dari kita. Kalau kita datang hari Minggu, aduh, kok ekonominya besar. Seringkali makan hanya sehari sekali, karena memang ada beras. Tapi bisa beribadah dan mulai membuat kita, waduh, ada yang lebih susah dari saya. Tanggal 19 saya ke Manado dari K2SD, keluarga kawan Noah seluruh Sulawesi Utara akan bagi-bagi dana sosial. Kami akan kasih langsung dengan gubernur, bupati dan wali kota Manado. Kami akan bagi-bagi sembako bagi mereka yang terdampak banjir atau bencana di Manado. Untuk pertama kali untuk itu, kali berikut kami akan ke Kalimantan dan lain-lain. Kalau ada berkat, jadi ada sisi. Anda kan mau sisihkan boleh titip ke saya, tulis di AD ini untuk bantuan bencana alam. Ya. Kan Anda belum kasih, sudah kasih belum? Sisihkan bencana alam.
Nah, Anda boleh taruh di meja langsung. Jadi ya kesempatan. Nah, saya bawa itu. Yang pertama kan di transport saya. Ya. Yang pertama kita kasih. Banyak yang kelaparan, banyak rumahnya hancur, banyak rumahnya tentang longsor. Karena hujan, longsor, jadi buru tolong. Tadi kita bilang pasti masuk surga. Oke. Tadi kita nggak usah bicara yang tidak punya Yesus. Kita bicara yang punya Yesus. Bagaimana kalau dia jatuh dalam dosa? Apakah keselamatan pasti masuk surga hilang? Tidak. Sekali Yesus jadi masuk surga, masuk. Terus apa yang hilang? Yang hilang nama baikmu. Kalau engkau berbuat dosa, nama baikmu hilang. Hancur. Istrimu nggak akan sayang kamu. Ngamuk pagi sampai malam. Memangnya kalau ngamuk berkata-kata, berkata seperti karena berkat tidak mau turun kepada orang yang tidak rukun. Tapi kalau engkau rukun, janji firman Allah, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah eloknya saudara-saudara hidup dengan rukun, suami istri hidup dengan rukun, anak-anak hidup dengan rukun. Kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga sudah berupaya untuk rukun dan mereka tidak mau rukun, ya silakan. Saya tiap hari di sini ibadah, yang pimpin cucu-cucuku, Gerald, Andrew, Sharon, lagi Gerald, Andrew, Sharon. Satu kali kita ibadah terasa kosong, karena mereka ini bisa baca Alkitab, bagi berkat, sharing berkat kepada cucu-cucu. Tapi itu angin ada lihat, wah berulangnya. Gerald tuh berusianya setengah mati, lebar, subur, makmur, ya, berkasih Tuhan. Nah sekarang, saya lanjut. Yang punya Yesus, kalau dia jatuh di dalam dosa, apa yang Yesus janjikan? Apa yang firman Tuhan janjikan? Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Jadi disediakan pengampunan. Amin. Amin. Yesus sediakan apa bagi manusia yang jatuh dalam orang Kristen yang jatuh dalam dosa? Pengampunan. Siapa? Pengampunan. Pengampunan. Pagi bangun, melek moto, melek hati, buka mata, buka hati, dan buka firman. Malah katanya apa tadi? HP. Saya kalau buka HP, pagi mesti saya baca Alkitab. Baca yang IBA, gerakan baca Alkitab. Saya sudah suruh jemaat-jemaat baca Alkitab. Oh, saya sudah baca. Kejadian sama dia sudah berapa kali? Saya jawab. Berapa kali wahyu kejadian sebagai wahyu? Kalau saya jawab. Sekarang yang ikut GBA sudah beberapa kali kita GBA? 4 kali. Kejadian sampai sudah ada yang usul supaya ada pemahaman Alkitabnya. Boleh. Tapi baca aja dulu. Karena kalau kita baca, kelihatannya ngantuk-ngantuk. Tapi Pak, kalau saya mau baca Alkitab, saya tidur dulu. Bonus saya capek. Kamu tidur dulu ya. 1 jam bangunin ya. Kamu 1 jam bangun, baca 3 pasal, 6 pasal, 9 pasal, 12 pasal. Jadi saya harus supaya. Nah ini kan bacaan hari ini terus 111. Mazmur 111 ini bacaan GBA. Waktu saya baca kemarin, saya tertegun. Duh, baca kan? Oke, saya mau ulangi lagi. Kita yang sudah punya Yesus dalam hati dan hidup kita,
Kita punya kepastian keselamatan. Bagaimana kalau kita jatuh di dalam dosa? Apa janji Alkitab? Disediakan pengampunan. Jadi kita bukan karena kita berbuat baik kita masuk surga, tapi kita masuk surga karena Yesus sudah mati di sana. Semua dosa kita ditanggung, dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Sebentar kita keluar gereja berbuat dosa, Yesus dikatakan cepat ampun dan bertobat. Dulu saya masih panas-panas, Manadonya masih ada, Sulawesi Utaranya masih ada. Anda tahu orang Manado, dia kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Selalu pakai nasi, di rumah makan Nasi. Saya tadi suka nonton nasi. Gaya. Begitu saya menikah dengan Bu Kres, ya orang Tionghoa hebat. Jadi saya belajar. Tapi setiap kali saya berkat, saya serahkan ke istri. Ini istriku, terima. Dia langsung angkat, terima kasih Tuhan. Tunggu dulu, saya mau minta jas. Jadi saya minta jas, istri kasih jas. Nggak minta juga, dia kasih, dia belikan. Pak, belikan yang lain putih. Itu. Kali saya minta, mulai sebelum Natal, belikan jas. Sorry, kali ini jas nggak ada. Jas hujan. Nggak boleh jas hujan. Ucap Syukur. apa yang dijanjikan kita pasti masuk surga. Yang kedua, diampuni kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi setelah kita yakin dan benar-benar bahwa kita pasti masuk surga, maka kita akan berhenti berbuat dosa supaya kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, mungkin sudah lain lagi ceritanya ya. Apakah Anda yakin pasti masuk surga? Amin. Yes. Dua tangannya kemana? Tangannya kaki angkat ya. Jangan setia loh. Dua tangan karena sudah yakin. Apakah engkau yakin pasti masuk surga? Yes! Woo! Kenapa? Ada? Adakah damai Di hatimu Adakah ada sukacita. Izinkan Yesus Raja damai itu di hatimu berkata. Amin. Amin. Hasil surga. Bagaimana dengan dosa? Yesus sediakan pengampunan. Darah Yesus yang tercurah di salib itu, yang setiap bulan kita rayakan dalam perjamuan kudus, itu jaminan pengampunan kita. Hari lepas hari, saat lepas saat, detik lepas detik. Itu sebabnya berhenti berbuat dosa, supaya diganti dengan mahkota kesetiaan. Ya. Kalau kita tidak setia, mahkotanya itu yang hilang, bukan kerajaan surga ini. Kepastian selamat tetap. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara akan dunia ini, maka diberikan yang anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, kalau bahasa Jawa putrane Gusti ontang anti. Pitados Gusti Yesus, percaya Yesus, pasti hidup berkah. Apakah hidup berkah ini bisa hilang? Jawab. Bagaimana Anda berbuat dosa? Ada pengampunan. Amin. Saya mau tanya, apakah Anda ada dosa? Saya ada dosa. Tapi saya sudah minta ampun. Kalau saya mau melayani Tuhan, kuduskan saya, supaya firman Tuhan itu masuk, nusuk, tergores, terpatri
dalam hati jemaat, tapi di saya itu. Yesus mengajarkan pengampunan. Satu dosa berapa kali kita harus mengampuni orang itu? Cuma satu dosa. Petrus kata, bagaimana kalau orang berdosa kepada saya? 7 kali, itu ukuran Israel 7 kali. Kalau ukuran kita kan 3 kali kan. Bab itu jangan dihitung-hitung. Istrimu bersalah, 1, 2, 3, kelam pintu. Oh, hidupku jadi kelam. Kok itu caranya menghadapi istri suami? Betul Pak? Bab itu di masa pacaran itu dilihat betul watak karakter suamimu atau istrimu yang baru pacaran. Supaya pada waktu nikah itu nggak berantem terus. Bab itu perlu ada pastoral konseling, pastoral rumah tangga. Oke, Asyik ya. Yang hilang mahkotamu, yang hilang nama baikmu, yang hilang berkatmu. Kalau kita rukun, jemaat rukun, tidak ngerasani orang, nggak memberitakan kesalahan orang kepada orang lain, apalagi kepada orang pribadi. Pakai apa? Alat elektronik itu 6 tahun penjara. Kalau dia tutup 6 tahun penjara. Itu jeleknya orang jangan dibawa ke orang lain, jangan dibawa lewat WA atau lain-lain. Apalagi di Facebook, wah itu seluruh dunia tahu. Karena Facebook itu transparan sekali. Asyik kita dari Yesus. Yakin Tuhan disampuni? Nah, angkat tangan kiri, karena ada seringkali kita sayang kiri dengan Tuhan, lalu berbuat dosa. Katakan Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Basuh saya dengan darah-Mu seluruh dosa saya dulu sekarang, dan juga disiapkan Tuhan pengampunan untuk yang akan datang. Yang yakin sudah diampuni, beri kemuliaan bagi Tuhan. Pengampunan juga dekat dengan makan, betul? Jawab, betul? Kalau kita makan, kita mesti mengampuni. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Kenapa harus dekat makan dengan pengampunan? Supaya kalau kita makan, dia juga makan. Bukan kayak saudara-saudara Yusuf. Yusuf bawa makanan sama mereka, tapi itu mereka buang Yusuf ke sumur. Mereka pesta di atas makanan yang dibawa oleh Yusuf. Yusuf kelaparan di dalam sumur. Saudara-saudaranya makan tak enak karena tidak ada pengampun, tidak ada maaf, yang ada iri hati, benci, dendam, fitnah dan lain-lain. Tapi kalau aku sedang mengalami nasib kepada Yusuf, ingat, Yusuf dibentuk 13 tahun. Jadi umur 17 tahun, dia cinta Tuhan, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. 13 tahun diproses di Mesir, dan dia menjadi mangku bumi. Hanya beda kursi, tapi monterai semua sudah diserahkan. Monterai cap sudah diserahkan kepada Yusuf. Kalau kita turun, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Bila kita mengalami turun, dihina, dibenci, diejek, macam-macam. Ingat, pada waktu pemulihan Allah, Anda akan diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup dengan 3 hal. Ini. Yang pertama, bacaan kita Mazmur 101, coba ayat 1. Mazmur 111 ayat 1 tadi. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Saya heran sekali kok Pak John ini. Waktu saya catat tadi Pak John, ada yang lagu-lagu tadi. Wih, dahsyat sekali. Kayak peraturan, kayak Ku nyanyi haleluya,
Iya terus. Tuh ya. Mazmur tadi, Mazmur 111. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu aja dulu. Kalau Anda ucap syukur sama Tuhan dengan segenap hati, mulai sekarang dengan segenap hati. Bersyukur dengan segenap hati, walaupun susah, walaupun nggak punya duit, walaupun ada masalah. Saya tidak akan sibuk-sibuk lagi dengan virus. Karena virus yang ada di dunia yang sekarang kecil itu cuma 400 sampai 500 sampai mikro. Menguasai dunia ini. Padahal ya ada virus yang lain juga, betul? Ada virus suami, virus istri. Ya saya bersyukur karena virus yang ada itu laki-laki, betul? Virus yang sekarang menghebohkan apa namanya? Corona. Kalau perempuan, Sidron. Betul ya Pak? Wah, kalau suami istri tak kuat di dalam Tuhan, wah, hancur. Udahlah, tidak makan, kelaparan, puasa. Tetap kekuatan mengucap syukur itu sama seperti kekuatan yang diberikan pada Daud. Daud ini seorang yang suka doa, memuji Tuhan, suka bersyukur. Ini tulis syukur, Mazmur. Karena bersyukur, dia akan geser segala hal yang membuat kita tidak bersyukur. Paling enak membuktikan bahwa Allah itu patut terima ucapan syukur kita daripada kita mengeluh. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Di lagu kedua kan, mau selalu bersyukur. Itu aja. Sebenarnya itu. Saya mau, biasanya saya minta, tulis tolong lagu-lagunya. Karena saya mesti belajar dulu. Tapi karena ini rusak. Keyboard rusak. Keyboard ini rusak. Sampai jalan sampai. Rupanya ketendang. Atau apa? Itu dia punya penahan. Copot. Saya coba solid. Saya bisa. Datang Pak Daniel. Jadi bagus. Tapi bukan mati, bukan hidup. Rupanya ini ada di antara hati positifnya ketemu. Ya. Hidup. Terus. Jangan juga karena corona ya. Satu elektronik sunat juga ya. Kita perlu bersyukur. Anda tahu ada 8 hal yang tidak bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Yaitu apa itu gelap? Bisa dibuktikan? Apa itu gelap? Gelap itu matahari tertutup gelap. Tapi ternyata kegelapan itu punya kekuatan. Coba lampunya mati di tengah malam, kita lagi ibadah malam hari. Tok, kekuatannya gelap apa? Mati. Terus apa yang muncul? Takut. Mau ke kamar mandi? Takut. Kekuatan gelap. Itu sebabnya Anda katakan jadilah terang. Dalam keadaan sulit, wajahmu ini loh pancarkan terang, senyum. Kita bulan Februari tahun lalu, akhir daripada kita senyum. Kenapa? Mau senyum udah ditutup masker. Coba senyum. Buka maskernya, buka semua, nggak usah takut. Buka. Pak Andre buka. Mau cuma hidung, masa tertawa dari hidung. Coba lihat. Mari kita senyum. Senyum dan terbuka gembira. Angkat. Tutup.
dan terpujilah Tuhan. Kami bisa bergandeng gitu. Bergandeng tangan semua, senyum gembira. Yang punya beras, nyanyi senyum dan gembira. Dapur tidak berasap, nyanyi senyum dan gembira. Gak ada makanan di meja, nyanyi senyum dan gembira. Kalimantan, Sulawesi Utara, sebagian besar Jawa, banyak yang nggak makan, tunggu mereka dapat cuma mie. Kalau usah diurus makanan kelamaan lapar. Itu sebabnya Ibu Risma, mantan wali kota kita, sekarang sosial. Jadi ke mana? Sulawesi Tengah ya. Terus ada kiriman apa? Terus bicara. Hah? Bicara? Bukan bicara, mereka apa? Dokter itu nggak bisa tembus sampai tujuan tertentu. Biar aja, ya apa? Mereka ambil. Tok mereka tidak akan makan semua. Mereka akan bagi-bagi. Dan betul, mereka ambil, bagi. Dia dapat satu, yang lain dapat. Tapi begitu, apa? Tapi kita tetap bersyukur di kemuliaan bagi Tuhan. Kekuatan dan syukur itu tahu. Waktu dia lihat menghina bangsa Israel, tentara Israel, bahkan sampai Allah Israel. Daud katakan, aku bersyukur pada Allah, punya Allah, dan Engkau yang sanggup robohkan Goliat itu. Goliat bilang, kamu pikir aku anjing? Dia orangnya itu nggak dulu potong, dia anjing, dia bro, dia itu Tuhan bawa itu kan, bawa pas di celah-celah yang besar. Allah pun tertutup tabur. Pakai kekuatan yang Daud pakai untuk menghadapi masalah yang menghadapi. Goliat bisa kalah, masalah bisa kalah, masalah yang besar menekan Anda. Yesus pun terlebih besar. Yang kedua, dari musim. Yang kedua, lengket pada Allah, melekat. Mazmur 91 ayat 14. Karena engkau hidup melekat padaku, aku akan membentengimu, membelamu, memberkatimu, bahkan memuliakanmu. Dan 1 ayat 16, aku akan memuaskan engkau dengan panjang umur. Oke, saudara-saudara, mau umur berapa? Ikut saya lah, ikut saya. Mau umur berapa? Pak John minta umur berapa? 100 tahun. Anda mau minta berapa? Mereka kan bilang, Pak John ketua taat menurut Tuhan. Sudah, punya saya. Karena papa saya mati 71 tahun. Ibu saya 70 tahun. Tapi oma saya, ini betul tahu. Oma Tina toat, toat lumiput toat 97 tahun. Saya tidak sedikit sebelum beranak. Mertuaku, mama ibu Kris, Dorcas, Jiang, secinanya Jiang. Lanjutnya lupa. Jiang 96 tahun. Kalau saya ikut janji Alkitab 70 tahun, sekarang saya 69. Kapan saya mau mati? Tahun depan. Ikut papa saya, mama saya, papa saya 71. Ikut oma saya 90. Ikut mertua saya 90. Ikut gembala saya, kalau saya 93 ya, Pak Lorenz. Gembala depan di lapangan. Aja kita berapa? Kesilapan. Masih bisa melayani Tuhan di surga.
Masih teladan pada saudara untuk tetap mengucap syukur. Anda tahu gereja ini semasa masa pandemi ini harus menghabiskan paling kurang 200 juta karena bocor ada pakan raya. Yang paling tinggi gaji. Tukang bilang yang bisa aja ya sudah yang 20 juta aja dulu. Tukang bilang, ternyata semua sudah diganti. Saya bisa syukur Ibu Grace bilang, John 200 juta paling dulu. Allahu Akbar. Masuk saya syukur. Anda tahu apa yang terjadi? Kita baru running sama Ibu Grace. Ada yang tertukar, ya. Pak John, Ibu Grace ini orang kami nggak terlalu kenal dekat. Pokoknya tahu namanya. Kalau gereja perlu renovasi, kami siapkan. Kami siapkan dana 200 juta. Kekuatan bisa sembuh. Saya katakan sebagai kepala jemaat kepada saudara, bersyukurlah. Anda akan lihat langit akan terbuka. Tingkat-tingkat di langit terbuka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Beri kemuliaan beri Tuhan. Itu gimana ayatnya? 3:10. Maleakhi 3:10. Kalau Anda baca, beri berdoa dan aku akan memberkati kau sampai berkat. Coba ya. Coba. Keluarga Mazmur Maleakhi 3:10. Kalau kita buka tingkap di langit, nggak usah baca yang di atas, nanti tersinggung lagi. Baca di bawah aja. Ujilah aku, coba. Ujilah aku, firman Tuhan semesta. Tahu sama bacanya. Terus, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Apakah saudara percaya? Amin. Apakah saudara percaya? Amin. Jadi, kalau tidak melimpah, berarti ada kekurangan. Anda tidak jalan. Apa kekurangannya? Yang di atas baca sendiri. Terus tahu masa klik ini. Hanya cuma kasih yang di atas. Bahkan dia sediakan untuk kolektor tiap minggu dia sediakan. Ini yang di atas itu, apa yang di atas itu? Baca dong, apa yang di atas itu? Di atas itu apa? Persembahan. Dia kasih itu, dia kasih kolektor. Dia masih kasih juga saya uang satu. Ini kan itu bensin. Oh berikutnya nggak usah listrik. Tingkap langit. Berarti langitnya ada berapa lapis ya? Betul ya? Langit kita, langit atmosfer, langit luar angkasa, langit yang ketiga yang di dekat surga namanya ada Firdaus. Di Firdaus tidak hilang, diangkat. Nah itu yang Paulus lihat. Aku melihat ada seorang di tingkap ketiga ada Firdaus. Wow, keren. Ada situ itu Oma Teresia. Ada situ itu Pak Willy sedang menyanyi. Apa lagu saya dan Pak Willy? Kau mau selalu bersyukur. Aku udah mati nih sekarang bersyukur. Heboh, malaikat surga nggak boleh stop. Nyanyi, aku mau selalu bersyukur. Ajaib. Lekat. Kalau kita lekat dengan Tuhan, masalah-masalah yang datang Tuhan yang ucap, Tuhan yang pergikan. Anda nggak pernah nyangka atau tidak pernah pikir bahwa kita ini Yesus ada di dalam, Roh Kudus ada di hati kita. Kita dibentengi dengan darah Yesus, dengan firman Allah, dengan malaikat
tadi master. Nah sekarang. Pendeta katakan Tuhan ampuni dia, biar dia cepat bertobat. Tak bisa dirawat, yang hanya bisa bersama Yesus. Lengket, semua penyakit pergi. Amen. Anda tahu kalau Anda punya Yesus, itu tovan ganas, diam. Ombak gelombang, tenang. Apakah sudah percaya? Amen. Seringkali suami sudah bilang, diam. Wih, tak enak. Diam. Berhentilah. Dengan berdiam diri, maka cahaya Allah, berkat Allah mengalir. Amen. Megawati bilang dengan berdiam diri, di situ berkat kemenangan. Orang Jawa juga sama. Orang Jawa bilang diam itu siapa? Kata diam itu mas. Sekarang orang Jawa bilang diam itu Mas. orang Kristen. Jawa. Orang Kristen bilang diam itu kita Mazmur 37. Mazmur 37. Dan mau selesai ya. Mazmur 37 sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Sudah buka? Ya ayatnya belum betul mana? Ayat 7. Ayat 7 mana? Mazmur 37 ayat 7. Sudah dapat? Oke, kita mulai. Berdiam Dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Terus Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. jangan ngamuk. Diam diri. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, Dia akan memunculkan terangmu. Hati yang gembira adalah obat itu terang. Bukan hati yang gembira adalah obat, tapi hati yang gembira adalah awet muda. Kalau kita gembira, seluruh saraf kita gembira. Emoji, ya. Seluruh sel kita sejuk, maka kita awet muda. Banyak tidur malam. Awet muda. Ya ada kehidupannya ada sih, tapi awet muda. Terus awet apa lagi? Ya mati. Awet hidupnya, panjang umur. Saya pernah juga salah kurang di situ. Hanya mau mertua saya minta saya John, tolong doakan saya ya supaya panjang umur. Awet muda. Terus saya sendiri yang takut. 90 anak masih kinclong wajahnya. Wah kalau gitu, kalau ada orang yang minta doa panjang umur, saya bilang tapi jangan awet-awet, jangan tak mati-mati. Panjang umur sampai jawab panjang umur sampai mati. Saya juga sama, kita 100 tahun, tapi panjang umur sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Amin. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ayo musik ke depan. Kita tepuk tangan semua. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai
Tiga kan? Yang ketiga ini. Yang ketiga adalah kebaikan dan kebajikan Tuhan. Tadi saya sampaikan kebajikan itu, walaupun kita jahat dengan Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Allah itu setia dan adil. Tuhan Yesus setia. Kalau kita tidak setia, Yesus tetap. Sekarang yang ketiga adalah kebaikan dan kebajikan Allah tetap. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang besok. Kemarin, tahun-tahun dulu, Allah, Yesus berbuat perkara-perkara yang ajaib. Sekarang sama, Yesus juga akan membuat mujizat, ajaib dalam hidup saudara. Tidak berubah. Besok dan yang akan datang sama. Yakinkan itu dalam hidupmu, bahwa Yesus akan membuat ajaib, mujizat dalam hidupmu, seperti Dia telah buat cuma tahun-tahun lalu. Dulu Dia akan buat juga sekarang, dan Dia akan buat juga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita pakai berdiri. Ingat kasih. Terima kasih. Ingat Tuhan tubuh dan darah Kristus.